Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel Anggik Artwork. Dan pada video kali ini kita masuk ke segmen bedah sastra. Selamat Hari Valentine buat teman-teman semuanya yang lagi merayakannya. Dan pada hari yang spesial ini kita akan membahas salah satu kisah cinta dari raja raksasa kita, dari Wiracerita Ramayana, yaitu dari Rahwana. Rahwana yang kita kenal itu adalah Rahwana yang memang raja raksasa, yang bahkan kekuatannya ditakuti oleh para dewa. Namun di balik kengeriannya, di balik rupanya yang menyeramkan karena sosok raksasa seperti itu, tapi Rahwana ini menyimpan sebuah kisah cinta yang sangat menarik untuk kita bahas. Jadi kemarin-kemarin saya juga sempat mendengarkan salah satu lagu dari Yantel yang judulnya itu adalah Balada Cinta Rahwana, di mana lagu tersebut menceritakan tentang rasa cinta Rahwana kepada Dewi Sita, yang walaupun berwujud raksasa yang menyeramkan, namun cintanya tulus. Bahkan Rahwana ini rela berkorban tahta dan nyawa demi mendapatkan Dewi Sita. Namun rasa cintanya kepada Dewi Sita ini justru membawa kehancuran bagi Rahwana, yang dimana Rahwana beserta kerajaannya akhirnya hancur dan dapat dikalahkan oleh Rama. Nah, dari lagu tersebut kita bisa lihat bahwa memang Rahwana ini memiliki sifat yang sangat setia. Walaupun di dalam kerajaannya itu banyak wanita, banyak selir, bahkan Rahwana ini banyak mempunyai istri di luar kerajaannya. Di kerajaannya dia mempunyai seorang istri yang bernama Mandodari, yang dimana merupakan ibu dari Indrajit atau Meghananda. Namun dari sekian wanita yang pernah ditemui oleh Rahwana ini sangat mencintai satu wanita, yaitu namanya adalah Wedawati. Namun sayangnya Wedawati ini akhirnya bertemu ajalnya alias meninggal sebelum Wedawati ini berhasil dilamar atau dipersunting oleh Rahwana. Namun saat Rahwana menemui Dewi Sita di sebuah hutan, nah yang namanya hutan Dandaka, di situ Rahwana melihat sosok Wedawati di dalam diri Dewi Sita. Makanya Rahwana jatuh cinta pada pandangan pertama gitu istilahnya ya, saat bertemu dengan Dewi Sita, karena memang Rahwana ini menemui sosok atau melihat sosok Wedawati di dalam diri Dewi Sita. Dan dari hal tersebut, tanpa berpikir panjang dan menyusun strategi dengan Patih Marica, Rahwana ini menculik Dewi Sita dan dilarikan ke Alengka. Di dalam agama Hindu ada satu sloka yang menarik perhatian saya, yang tentunya berkaitan dengan pembahasan pada video kali ini, di mana sloka tersebut berasal dari Menawa Dharma Sastra bab 3 sloka 56, yang artinya adalah di mana wanita dihormati, di sanalah para dewa merasa senang, tetapi di mana mereka tidak dihormati, tidak ada upacara suci apapun yang berpahala. Nah, dari sloka tersebut kalau kita tarik ke dalam diri Rahwana ini sangat menghormati yang namanya wanita. Bahkan saat Dewi Sita diculik dan dibawa ke Alengka, Dewi Sita ditempatkan di tempat yang layak, di tempat yang sangat bagus dan indah, yaitu di Taman Angsoka, yang dimana Taman Angsoka ini adalah taman yang sangat indah, yang dipenuhi oleh bunga-bunga, dipenuhi oleh hewan-hewan, binatang-binatang seperti rusa, seperti itu ya. Pokoknya yang indah lah.
Dan di Taman Angsoka juga Dewi Sita diperlakukan dengan sangat baik, dan Rahwana ini juga menjaga mental Dewi Sita ini supaya tetap bagus gitu ya. Dan setiap hari Rahwana ini datang ke Taman Angsoka untuk merayu Dewi Sita dengan memberikan puisi-puisi romantis kepada Dewi Sita. Jadi di sini terbukti gitu ya bahwa Rahwana ini tidak memaksa Dewi Sita untuk mencintai Rahwana. Namun Rahwana mencoba untuk merayu Dewi Sita supaya Dewi Sita tergila-gila atau jatuh cinta kepada Rahwana. Jadi Rahwana ini tidak membuat Dewi Sita itu jatuh cinta secara terpaksa di balik rasa ketakutan. Namun Rahwana mencoba membuat Dewi Sita jatuh cinta kepada Rahwana dengan rasa kagum atau dengan sifat baik yang diberikan oleh Rahwana kepada Dewi Sita. Namun di sisi lainnya, Rama yang notabene adalah seorang kesatria dan suami sah dari Dewi Sita, karena Dewi Sita ini kan didapat oleh Rama itu dari hasil menang sayembara gitu ya. Jadi ya secara hukum, secara sah Dewi Sita ini adalah istri dari Rama. Namun Rama dibalik sifatnya yang baik, ada suatu sifat dari Rama ini yang sangat menarik untuk kita bahas. Di saat Rama berhasil mengalahkan Rahwana dan berhasil mendapatkan Dewi Sita kembali, Rama justru mempertanyakan kesucian dari Dewi Sita, yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa Dewi Sita ini tidak pernah diperlakukan aneh-aneh dari Rahwana gitu ya. Jadi Rahwana ini memperlakukan Dewi Sita ini dengan baik, bahkan Rahwana ini tidak pernah menyentuh sama sekali atau melecehkan Dewi Sita. Jadi Dewi Sita ini bisa dianggap sebagai ya masih suci gitu ya. Walaupun Dewi Sita sudah menjelaskan panjang lebar bahwa dia ini masih suci kepada Rama, namun Rama masih tidak mempercayai perkataan dari Dewi Sita. Jadi ya kesetiaan Rama masih kita pertanyakan gitu ya. Nah, dan pada akhirnya Dewi Sita ini menceburkan dirinya di kobaran api sebagai bukti bahwa dia ini masih suci. Dan setelah Dewi Sita menceburkan dirinya dan dia tidak terluka apa-apa, jadi dia masih selamat. Dan dari sanalah baru Rama mempercayai bahwa Dewi Sita ini masih suci. Namun setelah dibawa ke Ayodhyapura di dalam Uttarakanda, Rama ini sudah percaya kepada Dewi Sita bahwa Dewi Sita ini masih suci. Namun penduduk atau warga dari Ayodhya masih mempertanyakan kesucian dari Dewi Sita. Ya itu masih dianggap wajar lah ya, karena Dewi Sita ini kan wanita yang sudah lama berada di tempat musuh gitu ya, yang ya seperti yang kita ketahui lah bahwa Rahwana gitu ya, seorang raja raksasa. Mungkin Rahwana ini di dalam pandangan penduduk melakukan hal aneh kepada Dewi Sita, dan itu memang dianggap wajar lah ya bagi pandangan penduduk. Dan di sanalah demi menjaga citra dari pemimpin, demi menjaga kehormatan pemimpin yaitu Rama sendiri, dan akhirnya Dewi Sita dibuang ke dalam hutan. Dan di dalam hutan Dewi Sita ini tinggal di asrama Begawan Valmiki atau Walmiki, dan memiliki 2 orang anak kembar yang bernama Kusa dan Lawa. Dan singkat cerita, Kusa Lawa ini saat sudah besar sering datang ke istana atau ke Ayodhya bersama Begawan Valmiki dan menceritakan kisah-kisah kepahlawanan dari Rama. Dan dari sanalah Rama baru mengakui bahwa Kusalawa ini adalah anaknya Rama. Oke, jadi itu saja pembahasan untuk video kali ini. Jadi banyak sekali poin-poin, nilai-nilai yang bisa kita ambil dari sosok Rahwana. Walaupun Rahwana ini adalah sosok antagonis gitu ya, yang jahat di dalam Wiracarita Ramayana, namun masih ada poin-poin atau nilai-nilai yang bisa kita ambil, nilai-nilai positif yang bisa kita ambil. Dan Rama gitu ya, Rama yang tokoh protagonis masih ada aja nilai yang
yang tidak patut kita tiru dari karakter atau dari tokoh Rama sendiri ya. Dan dari pembahasan ini, bagaimana pendapat teman-teman? Jika teman-teman ada pendapat lain atau sesuatu yang ingin dibahas, silakan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah. Sampai di sini aja video kali ini. Jika teman-teman suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya, dan goodbye. Selamat Hari Valentine.